Indonesia telah dipimpin oleh 8 presiden, dari Presiden Soekarno di awal kemerdekaan sampai Presiden Prabowo saat ini. Masing-masing presiden tentu memiliki kelebihan dan kekurangan, khususnya pada zaman kepemimpinan mereka. Terkait hal itu, ada pertanyaan yang menggelitik di benak banyak orang. Siapakah di antara mereka yang paling kaya? Kalau kamu kebetulan juga bertanya-tanya soal itu, uraian ini akan membantu menjawabnya. Soekarno, Presiden pertama Indonesia. Seberapa kaya Presiden Soekarno? Pertanyaan itu dapat mendatangkan jawaban yang menggoda. Pasalnya, sebagian orang percaya bahwa Soekarno memiliki emas batangan yang tersimpan di Bank Swiss sebanyak 57 ton. Konon, emas yang sangat banyak itu dipinjam oleh John F. Kennedy, Presiden Amerika Serikat, pada 1963 untuk pembangunan Amerika. Tapi apakah benar Presiden Soekarno sekaya itu? Jika mengacu pada data-data sejarah, kenyataannya Soekarno justru tidak bisa dibilang kaya. Soekarno sendiri yang menyatakan hal itu dalam wawancaranya dengan jurnalis AS, Cindy Adams. Soekarno menyatakan, gajinya selama jadi presiden hanya $220. Dia tidak punya rumah atau tanah, hingga hidup dari istana ke istana yang dimiliki negara. Bahkan, Soekarno pernah dibelikan piyama oleh duta besar saat kunjungan ke luar negeri, karena duta besar itu kasihan melihat Soekarno memakai baju tidur yang sudah robek. Dalam buku Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat Indonesia yang ditulis Cindy Adams, Soekarno menyatakan, adakah kepala negara yang melarat seperti aku dan sering meminjam-minjam dari ajudannya? Putra pertama Soekarno, Guntur Soekarno Putra, membenarkan kalau ayahnya memang miskin. Dalam tulisan di Koran Media Indonesia yang terbit 26 September 2020, Guntur menyebut bahwa Soekarno sering kehabisan uang, hingga sering meminjam uang pada sahabatnya sejak zaman pergerakan, salah satunya Agus Musin Dasaet. Guntur menulis, sebagai presiden, Bung Karno adalah presiden yang paling miskin di dunia ini. Ia tidak punya tanah, tidak punya rumah, apalagi logam-logam mulia seperti yang digembar-gemborkan orang selama ini. Soeharto, Presiden kedua Indonesia. Soeharto memerintah Indonesia selama 32 tahun, dan ia disebut memiliki harta kekayaan mencapai 15 hingga 35 miliar dolar. Hal itu diungkap oleh Transparency International, organisasi yang memimpin perjuangan melawan korupsi. Bagaimana Soeharto bisa memiliki kekayaan sebanyak itu? Ross H. McLeod dalam Soeharto's Indonesia, A Better Class of Corruption, menyebut bahwa Soeharto berhasil membangun sistem terstruktur yang menguntungkan dirinya sendiri. Soeharto, menurut Ross, menempatkan orang-orangnya di BUMN, dan menjadikan badan usaha milik negara itu sebagai mesin penghasil uang baginya. Soeharto juga mendirikan banyak bisnis, dan menjalin hubungan baik dengan para pengusaha besar Indonesia seperti Lim Soo-yong dan Bob Hasan. Kemudian, menurut majalah Time, Soeharto juga memiliki beragam yayasan yang juga menghasilkan banyak uang. Yayasan-yayasan itu hidup dari sumbangan negara. Pada 1978 misalnya, pemerintah mewajibkan Bank Negara untuk memberikan 2,5% keuntungannya kepada Yayasan Darmais dan Supersemar, dua yayasan milik Soeharto. Namun tidak pernah ada catatan transparansi yang jelas atas penggunaan dana sumbangan itu. Karena berbagai modus itu, Transparency International menobatkan Soeharto sebagai presiden terkorup di dunia. Terkait tuduhan itu, keluarga Soeharto membantahnya. B.J. Habibie, Presiden ketiga Indonesia. Baharudin Jusuf Habibie atau B.J. Habibie merupakan Presiden ketiga Indonesia yang menjabat karena menggantikan Presiden Soeharto yang mundur pada 1998. Habibie hanya menjabat sebagai Presiden selama 1,5 tahun, dari 1 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Sebelum masuk dunia politik, Habibie berkarir di Jerman, dan sempat bekerja di berbagai perusahaan penerbangan dan konstruksi pesawat di Jerman. Habibie sempat merancang proyek pesawat CN-235 bersama para insinyur dari perusahaan Spanyol, yang prototipenya berhasil mengudara pada akhir 1983. Dengan kecerdasan dan pengalamannya, Habibie belakangan berhasil membuat pesawat pertama Indonesia, yaitu N250 Gatot Kaca, pada 1995. Lalu berapa harta kekayaan yang dimilikinya? Merujuk media Asia Far Eastern Economic Review, harta B.J. Habibie mencapai $60 juta AS. Asia Far Eastern Economic Review adalah media bisnis berbahasa Inggris terbesar di Asia yang bermarkas di Hong Kong. Harta Habibie diperoleh dari hak kekayaan intelektual atas sejumlah penemuan di bidang teknologi dan sejumlah bisnis di bidang teknologi. Menurut Globe Asia, anak B.J. Habibie, yaitu Ilham Habibie dan Tarek Habibie,
tercatat memiliki kekayaan 250 juta dolar yang bersumber dari sejumlah perusahaan teknologi milik keluarga Habibie. Gus Dur, Presiden keempat Indonesia. Gus Dur, panggilan akrab Abdurrahman Wahid, adalah Presiden keempat Indonesia yang menjabat dari tahun 1999 hingga 2001. Gus Dur menjadi presiden setelah peralihan kekuasaan yang diawali pemilihan umum tahun 1999. Saat itu presiden dan wakil presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Pada 20 Oktober 1999, MPR menggelar rapat paripurna. Ada dua nama yang memperebutkan kursi calon presiden, yaitu Megawati Soekarno Putri yang diusung PD Perjuangan dan Gus Dur yang diajukan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Melalui pemungutan suara, Gus Dur terpilih sebagai presiden keempat Indonesia dengan 373 suara, sedangkan Megawati mendapat 313 suara. Gus Dur lalu meyakinkan Megawati untuk maju dalam pemilihan calon wakil presiden. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN KPK tahun 2001, total harta kekayaan yang dimiliki Gus Dur sebesar 3,4 miliar rupiah. Kekayaan tersebut berasal dari berbagai sumber, seperti tanah dan bangunan, alat transportasi, logam mulia, surat berharga, serta giro dan kas. Dalam data LHKPN, Gus Dur tercatat tidak memiliki utang. Megawati, Presiden kelima Indonesia. Megawati Soekarno Putri menjadi Presiden kelima Indonesia. Berdasarkan data LHKPN tahun 2014, harta Megawati mencapai 96,16 miliar rupiah. Ia memiliki tanah dan bangunan dengan total 36 miliar rupiah, transportasi sebesar 1 miliar rupiah, surat berharga senilai 33 miliar rupiah, serta giro dan kas sebesar 1 miliar rupiah. Yang perlu diperhatikan, itu adalah catatan LHKPN ketika Megawati di akhir masa jabatan Presiden kelima. Pada saat ini tentu saja jumlahnya bisa berubah atau berbeda. SB, Presiden ke-6 Indonesia. Susilo Bambang Yudhoyono, yang juga dikenal dengan inisial SB, menjabat sebagai Presiden ke-6 Indonesia dari tahun 2004 sampai 2014, dan merupakan presiden pertama di era reformasi yang terpilih melalui pemilihan umum secara langsung bersama Wakil Presiden Muhammad Yusuf Kala dalam pemilu presiden 2004. Berdasarkan data saat mendaftar sebagai capres di Pilpres 2004, SBY melaporkan hartanya pada 2004 senilai 4,65 miliar rupiah. Jumlah itu bertambah 1,16 miliar rupiah dari 2001 yang semula senilai 3,49 miliar rupiah. Lalu pada 2014, setelah 2 periode menjabat, SBY melaporkan hartanya ke KPK sebesar 13,98 miliar rupiah. Berdasarkan LHKPN, harta tersebut antara lain dari alat transportasi senilai 500 juta rupiah, tanah dan bangunan senilai 5 miliar rupiah, serta giro dan kas senilai 6 miliar rupiah. Artinya, selama jadi presiden, harta SBY bertambah 9,33 miliar rupiah. Jokowi, Presiden ke-7 Indonesia. Joko Widodo, yang biasa disapa Jokowi, menjabat sebagai Presiden Indonesia ke-7 dari tahun 2014 sampai 2024. Pada 2014, di awal menjabat sebagai Presiden, Jokowi tercatat memiliki harta sebesar 30,4 miliar rupiah. Dalam laporan di LHKPN itu, kekayaan Jokowi meliputi aset tanah dan bangunan di berbagai kota, aneka kendaraan, harta berupa usaha toko mobil dan harta bergerak lainnya, sampai giro dan kas. Kemudian, pada 23 Maret 2024, setelah 10 tahun menjabat presiden, Jokowi kembali melaporkan hartanya ke LHKPN dan tercatat memiliki kekayaan sebesar 95,8 miliar rupiah. Aset kekayaannya bisa dibilang sama dengan laporan sebelumnya, yaitu tanah, kendaraan, harta bergerak, dan lainnya. Cuma jumlahnya naik signifikan. Jika semula berjumlah 30,4 miliar rupiah, kini mencapai 95,8 miliar rupiah. Artinya, selama menjabat presiden, harta Jokowi mengalami kenaikan sebesar 65,3 miliar rupiah. Prabowo, Presiden ke-8 Indonesia. Prabowo Subianto menjabat Presiden Indonesia sejak 20 Oktober 2024 untuk masa periode 2024 sampai 2029. Berdasarkan data LHKPN yang tercatat pada 31 Desember 2023, Prabowo memiliki harta sebesar 2,04 triliun rupiah dan tanpa utang. Harta terbanyak Prabowo ada pada surat berharga dengan total nilai 1,7 triliun rupiah. Dia juga memiliki tanah dan bangunan dengan nilai 275,3 miliar rupiah yang tersebar di wilayah Jakarta dan Bogor dengan luas dan nilai yang berbeda.
Prabowo juga memiliki berbagai alat transportasi dengan total nilai 1,2 miliar rupiah, meliputi Toyota Alphard dan Lexus Jeep tahun 1992 seharga 400 juta rupiah, serta 6 mobil lainnya. Terakhir, Prabowo memiliki harta bergerak lain senilai 16,4 miliar rupiah, surat berharga 1,7 triliun rupiah, dan kas senilai 47,8 miliar rupiah.